Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas 10. Kita masih lanjut, ini yang terakhir, bagian ketiga. Jika kita semula sudah mempelajari tentang hubud dunia, kemudian hasad dan ujub. Untuk bab pertama tentang ayo menghindari akhlak tercela, ini bagian yang ketiga, yaitu tentang sombong dan riya. Ya, jadi ada berapa? 5. Jadi ada 5. Yang pertama, pertemuan pertama kemarin hubudnya, pertemuan yang minggu lalu hasad dan ujub. Untuk pertemuan ketiga ini sombong dan riya. Jadi ini nanti setelah selesai materi ini, minggu depan kita akan ulangan harian gitu ya. Saya masih akan membantu Bu Umi Kulsum selaku guru pawang saya selama PPL. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sombong dan riya. Saya sudah membuat slide PPT yang berisi materi sombong dan riya. Oke, kita buka saja ya untuk materinya. Ya, ini untuk materi yang ketiga di pertemuan ketiga kita, bab pertama, jadi tentang sombong dan riya. Ya, nanti mulai dari biasa, dari pengertian, kemudian dalil, dampak negatif, cara menghindari, ya, jadi bersama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ada karena masih terkait sama lain, masih satu bab gitu. Oke, kita akan buka satu persatu mulai dari sombong. Ya, kita buka untuk sombong. Ya, fotonya keren. Nah, ini untuk sombong, kita mulai dari pengertian sombong ya. Nanti kita akan mulai dari pengertian sombong. Jadi apakah itu sombong, apakah itu sombong? Mungkin kita sudah terbiasa dengan kosakata ini, kosakata sombong ya. Jadi ini pengertian sombong. Jadi sombong dalam bahasa Arab itu berarti takabur, yaitu membanggakan diri sendiri. Menurut Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam, mencontohkan beberapa sikap sombong, diantaranya membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Ya, jadi perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk sombong kepada guru kita atau di sekolah. Ini dalil tentang sombong, yaitu terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, wala tusair hadakalin nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha yuhibbu kulla muhtarin fakhur, yang artinya, dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang sebab-sebab dan dampak negatif. Kita tunggu. Jangan lupa seperti biasa dicatat untuk bekal kalian. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu sebab-sebab sombong. Jadi sebab-sebab sombong yang pertama yaitu merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain itu salah. Kemudian yang kedua, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang memujinya, ia senang bukan main dan bertambah keangkuhannya. Yang ketiga, merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya ada orang yang tidak memiliki harta maupun ilmu tapi bersikap sombong, itu lebih fatal. Yang keempat, amal dan ibadah, ia merasa nanti hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Yang kelima, karena nasab atau keturunan dan kelebihan fisik yang dimilikinya. Ini yang terjadi di dalam bahkan diri kita, karena kalau memiliki fisik yang memiliki kelebihan. Kemudian dampak negatif ya, jadi ada 3 dampak negatif di sini. Yang pertama, menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan penutup pintu surga. Jadi kesombongan dapat menutup pintu surga karena dianggap bukan mencerminkan sebagai seorang yang mukmin atau orang yang beriman. Kemudian mendapat hukuman di dunia karena kesombongannya. Ya, biasanya orang sombong itu sering dikosipkan gitu ya.
sering dikasihkan, sering dijauhi, itu merupakan bentuk hukuman di dunia, atau biasanya dapat hukuman dari Allah juga di dunia. Kemudian yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Jadi ini pasti, biasanya orang yang sombong itu akan dibenci oleh orang karena dianggap sangat berlebihan gitu ya. Kemudian ini untuk cara menghindari, ini sangat penting bagi kita tanamkan diri kita. Cara menghindari perilaku sombong, yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Yang keempat, mengganti dengan perilaku tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi ini adalah cara-cara untuk menghindari perilaku sombong yang sangat berbahaya. Jadi salah satunya yaitu dengan tawadu atau rendah hati. Jadi jika memiliki kelebihan, jangan sombong, tapi rendah hati, bahwa itu merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi itu merupakan bab tentang sombong, subtema tentang sombong. Kemudian kita lanjut ke akhlak tercela yang terakhir dari bab kita, di bab pertama kita, yaitu yang menjadi akhlak tercela yang ya. Jadi akhlak tercela yang terakhir yaitu riya. Riya itu ya seperti di gambar itu, saya Pak Haji loh, saya mempunyai harta banyak loh, saya mempunyai rumah besar loh. Itu merupakan salah satu bentuk riya. Sudah bisa ketebak kan apa riya itu? Oke, kita ke pengertiannya. Riya menurut bahasa berasal dari kata riya'u, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sama manusia. Cara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Menurut Imam Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Jadi riya itu bahasa mudahnya pamer kebaikan kepada manusia sama manusia, ya seperti di gambar itu, sedekah namun difoto kemudian di-update status. Itu merupakan salah satu bentuk riya. Sebisa mungkin untuk kita hindari hal-hal tersebut. Ya, dalil tentang riya terdapat surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfikuna ma lahu ri'a an-nas. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dengan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Ya, jadi di sini jelas dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 264 bahwa jangan menyakiti perasaan si penerima. Mungkin saat ini kita sering dalam YouTube atau sosial media itu memberikan, kemudian kita rekam, itu salah satu bentuk menyakiti hati si penerima. Kemudian sebab dari riya, yang pertama, terlalu dikagumi orang lain. Jadi ini sangat berbahaya, terlalu dikagumi kemudian tidak bisa mengontrol diri. Yang kedua, lari dari celaan. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Yang keempat, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Yang keenam, lalai akan dampak buruk dia. Dampak negatifnya yaitu riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Wah, sangat berbahaya ini karena lebih dari fitnah dajjal. Yang kedua, nilai amal saleh hilang, ya karena kita pamerkan kepada orang lain, jadi nggak dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh. Kemudian riya adalah syirik khafi, tersembunyi atau biasanya disebut syirik kecil, karena itu memuji diri sendiri, mengagumi diri sendiri. Karena yang keempat, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Wah, percuma kita berbuat baik kalau riya, karena tidak dianggap sebagai pahala dan tidak mendapat kebaikan di dunia. Yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkannya. Yang keenam, terkena penyakit rohani berupa gila. Yang ketujuh, bisa menimbulkan pertengkaran. 8, lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Wah, 9, menjadi sebab azab di neraka. 10, menambah kesesatan seseorang.
Tadi dampak negatif dari ria. Kemudian yang terakhir ini, cara menghindari ria. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah, ya, jangan karena manusia. Dua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, ya, bisa mungkin jangan sampai kita bersedekah, kita foto, kemudian kita update status, salah satu yang sedang viral hari-hari ini. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Tapi qanaah, kita harus bersikap qanaah, menerima apa adanya. Yang keempat, meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Yang kelima, mengingat bahwa perilaku ria, bahaya berlaku ria. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria. Yang ketujuh, hidup sederhana, jangan bermewah-mewahan, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah SWT. Ya, dan demikian. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai untuk bab 1 tentang ayo menghindari akhlak tercela. Jadi ada 5 yang kemarin: hukudunya, hasad, ujub, sombong, dan ria. Ya, jadi minggu depan kita akan ulangan harian. Hari ini tidak ada tugas untuk ulangan harinya, nanti akan dikirim menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.